Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait distribusi geometrik, yaitu pada parameter distribusi geometrik yang kedua, yaitu varians. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas pembuktian dari rumus rata-rata. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke varians ini, kita harus tahu dulu nih, apa pembuktian dari rumus rata-rata. Jadi silahkan untuk nonton video saya yang sebelumnya. Baik, kita langsung masuk saja kepada pembuktian varians. Nah, ini definisi dari distribusi geometrik. Kita next saja. Nah, ini rumus dari distribusi geometrik. Seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, kita juga akan menggunakan GXP ini untuk melakukan pembuktian pada parameter varians. Nah, di mana parameter atau rumus dari parameter variansnya ini adalah sigma kuadrat sama dengan Q per P kuadrat, di mana nilai Q-nya ini adalah 1 min P. Jadi kita bisa menuliskannya 1 min P per P kuadrat. Nah, kita akan membuktikan rumus ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, di mana untuk membuktikan varians kita memerlukan dua hal, di mana var x sama dengan EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan. Nah, pada pembuktian rata-rata kita telah menemukan EX, yaitu nilai harapan X, yaitu adalah 1 per P. Nanti tinggal kita kuadratkan saja 1 per P-nya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari EX kuadrat terlebih dahulu untuk menentukan rumus varians yang tadi telah disebutkan. Apakah benar rumusnya seperti itu? Nah, jadi sama seperti sebelumnya, kita menggunakan definisi dari nilai harapan diskrit, yaitu karena di sini adalah X kuadrat, maka di sini juga X kuadrat. Karena kemarin di sininya X, di sini X, maka kemarin juga di sininya X. Nah, tapi kalau sekarang kita menggunakan X kuadrat atau mencari X kuadrat. Nah, untuk Fx-nya sama seperti rata-rata, yaitu GXP, atau rumus dari distribusi geometrik. Baik, kita langsung masukkan saja atau substitusi saja, di mana menjadi X kuadrat dikali P dikali 1 min P dipangkatkan X min 1. Sama seperti rata-rata, nilai P-nya bisa kita keluarkan dari sigma menjadi P sigma X mulai dari 1 sampai ta hingga X kuadrat dikali 1 min P dipangkatkan X min 1. Nah, kita langsung substitusi saja, X-nya mulai dari 1 sampai ta hingga. Di sini kita menggunakan sampai 4, di mana ini X-nya ada 1, ini juga 1, ini 2, ini juga 2, ini 3, 3, dan seterusnya. Kemudian kita sederhanakan menjadi persamaan 1, yaitu P dikali 1 ditambah 4 dikali 1 min P ditambah 9 dikali 1 min P dikuadratkan ditambah 16 dikali 1 min P dipangkatkan 3. Sama seperti kemarin atau sama seperti video sebelumnya, yaitu pada rata-rata, dari persamaan 1 ini kita kalikan dengan 1 min P. Nah, kita kalikan dengan 1 min P, kita menghasilkan persamaan kedua, yaitu 1 min P EX kuadrat sama dengan P dikali 1 min P ditambah 4 dikali 1 min P dikuadratkan ditambah 9 dikali 1 min P dipangkatkan 3 sampai seterusnya. Ini kita namakan persamaan kedua. Nah, dari persamaan ke-1 dan persamaan kedua kita lakukan eliminasi. Nah, ini adalah eliminasinya, ini persamaan pertama. Nah, ini persamaan kedua. Kemudian kita kurangkan atau kita eliminasi sehingga kita menghasilkan 1 min 1 min P EX kuadrat sama dengan P dikali 1 ditambah 3 dikali 1 min P ditambah 5 dikali 1 min P dikuadratkan sampai seterusnya. Kemudian kita sederhanakan sehingga kita memperoleh persamaan ketiga, yaitu EX kuadrat sama dengan 1 ditambah 3 dikali 1 min P ditambah 5 dikali 1 min P dikuadratkan ditambah 7 dikali 1 min P dipangkatkan 3. Kalau pada video atau pada pembuktian rata-rata, pada setelah kita lakukan eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua, kita telah menemukan pola dari bentuk umum bentuk umum distribusi geometri ta hingga. Nah, kalau pada pembuktian rumus varians ini, kita lihat bahwa di sini R-nya adalah 1 min P, ini juga 1 min P pangkat 2, ini 1 min P pangkat 3. Namun di sini belum membentuk A, di mana ini masih 1, ini 3, ini 5. Nah, belum sama. Nah, kalau belum sama kayak gini, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengalihkan persamaan 3 ini dengan 1 min P kembali. Sama seperti persamaan 1, kita kalikan 1 min P. Sehingga ketika kita kalikan 1 min P, maka kita memperoleh persamaan keempat. Nah,
sama langkah seperti sebelumnya, yaitu ketika kita menemukan persamaan 3 dan persamaan keempat, maka sekarang kita lakukan eliminasi kembali, di mana ini adalah persamaan ketiga, kemudian ini adalah persamaan keempat, kita lakukan eliminasi, ini adalah hasil eliminasinya, kemudian kita sederhanakan, menghasilkan persamaan kelima, yaitu P dikali EX kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 dikali 1 min P, ditambah 2 dikali 1 min P dikuadratkan sampai seterusnya. Kalau kita dilihat di sini, ini juga belum membentuk A. Di mana ini masih 1, ini masih 2, di sini oke, 2 juga, ini 2 juga. Namun di sini masih 1 nih, harusnya 2 kalau misalkan mau kita bentuk menjadi bentuk umum deret geometri tak hingga. Maka karena belum sama, kita belum bisa menggunakan deret tersebut atau bentuk umum deret geometri tak hingga. Sehingga kita kalikan kembali persamaan kelima ini dengan 1 min P. Nah, ini adalah hasil dari perkaliannya. Nah, dari perkalian kelima, dari persamaan kelima dan persamaan keenam, kita lakukan eliminasi kembali sehingga kita memperoleh persamaan selanjutnya, yaitu P dikurang P min P dikuadratkan EX kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 min P. Nah, ini sudah hasil dari eliminasinya ya. Saya tidak tunjukkan seperti ini karena sama saja kayak ini, namun kenapa di sini kok tinggal 1 ditambah 1 min P? Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat, di sini kan udah 2 dikali 1 min P dikuadratkan. Ini 2 dikali 1 min P dikuadratkan. Nah, kalau ini kita kurang ini habis. Nah, ini juga sama. Ini kita kurang ini habis. Kemudian nanti seterusnya habis. Sehingga sisa 1 ditambah 2 dikali 1 min P dikurang 1 min P. Di mana 1 dikurang 0. Di sini kan sebenarnya ada 0 ya. 0 ditambah. 1 kurang 0, 1. Kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Karena di sini punya 1 min P, jadi ada 1 min P. Nah, kemudian yang ini kita sederhanakan nih. Menghasilkan P kuadrat EX kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 min P. Nah, untuk ini jangan kita selesaiin dulu. Biarin aja bentuknya seperti ini karena nanti akan bermanfaat atau memudahkan kita untuk step selanjutnya. Kemudian kedua ruas kita bagi P kuadrat untuk menghilangkan P kuadrat yang di kiri, sehingga menjadi EX kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 min P per P kuadrat. Nah, jadi untuk pembuktian varians ini kita tidak membutuhkan bentuk umum dari distribusi geometri tak hingga. Jadi kita hanya melakukan mengalihkan 1 min P kemudian eliminasi. Kita kalikan 1 min P kemudian kita eliminasi, tidak membutuhkan bentuk umum dari deret geometri tak hingga, tidak sama seperti rata-rata atau pembuktian dari parameter yang pertama. Nah, sehingga kita telah menemukan atau mendapatkan nilai EX kuadrat. Kemudian sebagaimana saya telah bilang tadi di awal, yaitu rumus dari varian X sama dengan EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan. Kita telah menemukan nilai EX kuadrat dan menentukan nilai EX dari video sebelumnya, yaitu adalah 1 per P. Kemudian kita substitusi, ini adalah hasil substitusinya, yaitu 1 ditambah 1 min P per P kuadrat dikurang 1 min P 1 per P dikuadratkan. Yang bisa kita kuadratkan sehingga menjadi 1 ditambah 1 min P per P kuadrat dikurang 1 per P kuadrat. Nah, karena di sini penyebutnya telah sama, yaitu P kuadrat, maka ini mudah saja kita kurangi aja nih. 1 dikurang 1, 0. Sehingga menghasilkan 1 min P per P kuadrat. Nah, sampai sini telah terbukti. Karena nilai 1 min P ini adalah Q, maka kita bisa menuliskannya menjadi lebih sederhana, yaitu Q per P kuadrat. Nah, mungkin hanya ini pembuktian dari saya terkait pembuktian rumus varians pada parameter distribusi geometrik yang kedua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita lanjut kepada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.